The Last Revival, sesuai penglihatan saya di Eropa ya, ada tahun 2018 saya masuk Eropa, terus saya dapat penglihatan menorah ya, terus bilang ini The Last Revival untuk Eropa. Oke, kita kembali ya. Saat ini ya, tadi Anda dengar ya, HIV ini sedang mencekam. Beritanya mungkin belum nyampe di Indonesia, tetapi benar-benar hari ini HIV itu mencekam yang luar biasa. Tapi jangan takut saudara ya, karena aman, ya aman. Dan yang paling penting adalah ini sudah saatnya kuda putih, ya. Dan memang Israel itu sangat secure ya dalam hal kita pun dikasih warning. Ya tadi ya setiap kali ada ini ada update apa, makanya saya tahu, saya selalu tahu apa yang terjadi di sana karena kita diupdate, ya kita diupdate dari kampus. Terus yang paling penting lagi ya, oh sudah kita banyak baptis orang ya, nih Yohanes nih. Kemarin kita baru baptis, kemarin sudah saya tunjukkan ya, kita baru baptis juga ya kemarin ya. Ini ya, ini baptis belakang rumah saya ya. Kita baru baptis namanya Christian. Doakan ya supaya Christian ini semakin bertumbuh ya, kita muridkan Christian ini. Dulu udah bilang ya, nanti ada 2 orang yang mau dibaptis, tapi yang satu keburu pindah ke Arnhem ya. Aduh, saya gila sekali ya. Harusnya kemarin, tapi nanti mau saya kejar ya, karena Arnhem itu nggak jauh dari rumah saya, cuma ya nggak nyampe, paling cuma 20 menit dari rumah saya Arnhem itu. Wah luar biasa ya, nanti kita mau baptis juga itu ya, namanya William. Tetangga saya saudara, yang nginjili tetangga itu paling sulit ya. Nginjili tetangga itu sulit karena dia tahu kelakuanmu. Coba anda injili tetanggamu saudara, tidak mudah ya. Injili keluarga, tetangga itu mudah. Tapi kalau dia sampai ya diinjili, wah berarti dia memang Tuhan pakai kamu itu saudara. Wah saya senang sekali ya, tetangga ini bisa kita injili, luar biasa. Kita panen terus ya, di Den Haag, di Belanda ini kita panen terus ya. Kemarin sudah saya tunjukkan ada 9 orang ya yang kita baptis, orang bule di Jerman, yang di Berlin. Kita rencananya nanti sekitar bulan awal November kita akan ke sana lagi, kita akan injili mereka lagi ya. Kita akan ini mereka lagi, apa namanya? Follow up ya. Dan yang diinjili itu sudah menginjili orang lagi saudara ya, gila cepat sekali, mereka hebat itu ya. Inilah saatnya ya, menuai, Eropa menuai. Kita akan bikin acara ya, yang untuk ini revival, The Last Revival, sesuai penglihatan saya di Eropa ya, ada tahun 2018 saya masuk Eropa, terus saya dapat penglihatan menorah ya, terus bilang ini The Last Revival untuk Eropa ya. Doakan saudara ya, saudara-saudara yang ingin menabur untuk pelayanan yang di Eropa ini, saudara bisa menabur ke Yayasan Damar Kasih ya untuk penginjilan. Tapi kasih kode ya 77. Yayasan Damar, rekeningnya ada di layar YouTube Anda ya. Khusus untuk Eropa ya kasih 77 ya, saudara ya, kasih angka 77 di ininya. Wah luar biasa. Dan saudara nanti bulan November kita dengan Pastor Daniel Alexander kita akan bikin ini ya KKR ya, menuai Harvesting Europe ya, kita akan bikin Harvesting Europe, menuai Eropa, dimulai dengan KKR, apa seminar-seminar bagaimana menjangkau anak sekolah minggu ya. Nanti kita sudah punya kantor ya, kita ada kantor di sana. Saudara-saudara yang mau ketemu saya di Den Haag di kantor langsung ya. Kita ada kantor di sana, kita bikin acara ya. Di kantor itu kita siapkan panggung boneka apa segala macam ya, semua acara-acara kreatif untuk anak-anak yang menarik untuk anak-anak ya, panggung boneka dan apa namanya, gambar, lukis, wah segala macam ya. Dan bagaimana kita bisa anak-anak ini, terutama di Belanda ini kan banyak perceraian ya, banyak perceraian, supaya kita bisa cover. Kita ada konselor ya yang di Belanda ya, kita kerjasama dengan
gereja-gereja ada satu, ya nanti yang di kantor itu gantiannya Pak Yus, saya sama Ibu Fani itu nanti kita gantian di kantor ya. Luar biasa. Nanti katanya Ibu Marjuni juga mau ngantor di Den Haag, saudara ya. Haleluya, luar biasa. Oke, ini ada Pak Urakil, silakan Pak Urakil. Ya, langsung tanya aja Pak, apa namanya terkait dengan empat kuda itu ya. Nah, itu pertanyaannya kenapa kok yang diperlihatkan kuda bukan hewan yang lain, itu mungkin ada artinya atau bagaimana itu Pak? Kalau kuda itu selalu cerita tentang perang ya. Kalau kuda itu jadi tentang kedikdayaan kekuatan militer. Makanya kan ada itu ya, ada ya, jangan andalkan kuda, jangan andalkan kereta, iya kan? Jangan andalkan kuda, jangan. Nah, itu selalu itu. Jadi kalau orang-orang cerita tentang kuda itu selalu cerita tentang militer, kekuatan perang, kedikdayaan suatu negara, satu bangsa. Nah, empat kuda itu artinya selalu diawali dengan perang. Itu perang ya. Kuda putih, hitam, merah, hijau, kuning, ya. Itu tentang perang. Berarti perang ya Pak ya? Ya, itu soal perang. Nah, ini kan Israel kan didiam dengan perang kan. Masa damai ini. Ya. Siap. Makasih Pak. Gitu, oke. Raja Pakpahan, silakan. Raja Pakpahan. Pakpahan, Raja Pakpahan. Mana nih Raja Pakpahan? Raja Pakpahan? Ya, shalom. Ya, shalom. Shalom. Shalom Pak Joseph Chang, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Pak Joseph. Ya, kita sudah lama tidak berjumpa dan sekarang berjumpa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya tadi diberitahu untuk Zoom hari ini berkumpul dengan Pendeta Chang. Saya bersukacita oleh Pak Binsar Aritonang. Haleluya. Haleluya. Jadi terima kasih saudaraku. Pertanyaan saya Pak Pendeta, akhir zaman akhir ini apa saja persiapan kita umat pilihan Tuhan? Kita adalah umat pilihan Tuhan pemenang di dalam kemenangan di akhir zaman. Apa yang menjadi suatu senjata dalam peperangan nanti di akhir zaman ini, menjadi senjata kemenangan bagi anak-anak Tuhan yang perlu dilengkapi. Itu aja Pak. Ya, itu nanti hari ini kita hari ini nanti jadi bahan khotbahnya kita ya. Oke, terima kasih. Ya. Itu nanti dikhotbahkan. Haleluya. Bre, silakan. Bre. Ya, malam Pak Paul. Ya, halo, ya. Ya, saya mau tanya ini Pak, yang Matius 7 ayat 21 sampai 23 yang sudah yang pelaku mujizat tapi dienyahkan sama Tuhan. Nah, itu siapa pembuat kejahatan yang dimaksud Pak? Yang ayat yang Tuhan bilang aku tidak mengenal engkau gitu. Terus nah, di surga atau di alam roh, apakah kita saling mengenal atau masih ada ikatan darah, Pak? Yang terakhir, setelah kita dissolve dan masuk kerajaan 1000 tahun, apa yang kita lakukan, Pak? Udah gitu aja. Terima kasih, Pak. Ya, jadi yang di Matius 7 itu, ya itu cerita tentang orang Kristen, hamba-hamba Tuhan, ya yang diberi karunia atau yang memalsukan karunia, tetapi dia tidak memberitakan Injil, melainkan dia melakukannya untuk kepentingan dirinya sendiri. Karena ada kata tidak melakukan kehendak Bapakku. Apa kehendak Bapa? Ya kan? Kan dalam Matius 7 coba kita buka ya, detail ya. Ini yang seringkali orang-orang Islam ini suka ngawur ya. Coba lihat di Matius 7, ada kata kuncinya tuh di situ tuh. Dan mereka selalu menghindar. Ketika saya buka ini, wah mau takut kejang-kejang tuh orang Islam. Bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan. Oh tuh, kamu tidak boleh menganggap Yesus adalah Tuhan. Maksudnya Tuhan itu buat mereka itu Allah itu ya. Yesus adalah God gitu ya. Tapi di sini Tuhan-Tuhan ini Lord loh. Ya, bukan God. Oh, kalau kita kan memanggil Yesus Lord. Ya kan?
Pangeran Charles juga dipanggil Lord. Jadi malah bukan setiap orang yang berseru kepada Yesus Lord, bukan God ya. Lalu diklaim ya. Nah, orang Islam ini suka tidak konsisten ya. Kata Lord sama God. Ini kata Lord di situ ya. Coba kita lihat ya. Ayat 21 ya. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter into the kingdom of heaven. Bukan God ya. Jadi kalau Anda memanggil Yesus God, Allah malah nggak apa-apa tuh. Berarti kan begitu kalau mau eyel-eyelan kan sama orang Islam kan. Berarti kalau Anda menyebut Yesus adalah God, nggak apa-apa. Lord, wah itu tuh tadi. Paham ya? Balik lagi orang Islam itu bilang nggak boleh memanggil Yesus bukan Allah. Gitu kan, Yesus yang Tuhan, wah bingung nih, standar janda nih orang-orang Islam ini yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan yang melakukan apa kehendak Bapa. Ini loh penting. Ya, jadi kalau orang yang tidak melakukan kehendak Bapa nggak akan masuk surga. Yaitu apa kehendak Bapa? Nah, yang di bawahnya ini adalah deskripsinya ya. Banyak orang berseru padaku, Lord, Lord, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, mengadakan mujizat. Ya, diusir tuh. Kenapa? Ya, walaupun dia sudah melakukan banyak pekerjaan, karena dia tidak melakukan kehendak Bapa. Itu yang penting, kehendak Bapa. Apakah kehendak Bapa? Ya. Nah, ini kan rumusnya kan gampang. Ini dari 2015 sudah ajarkan ya. Di dalam Yohanes 6 ayat 40. Inilah kehendak Bapakku. Ya, dari 2015 tuh saya sudah cerita ini ya. Inilah kehendak Bapa. Jelas tuh letter luck ya. Ya kan? Telemato pater. Inilah telemato pater. Ya. Yaitu supaya setiap orang supaya setiap orang melihat anak, percaya kepadanya, beroleh hidup kekal. Bagaimana caranya setiap orang bisa melihat anak? Bagaimana, saudara? Ya, Anda jangan membuat keributan. Bagaimana supaya orang mau melihat Yesus, mau datang kepada Yesus? Ya kan? Percaya kepada Yesus, datang kepada Yesus. Ya kita harus memberitakan dengan penuh cinta. Kalau kamu ya, sekarang ini banyak ya orang-orang Kristen ini di YouTube, di TikTok, ya saling menghakimi satu sama lain. Tritunggal, Oneness, Unitarian, Marcionism. Waduh ruwet sekali ya. Saksi Yehova. Terus ditanya, buah kamu apa? Saya tanya begitu. Wah ngamuk, saya tanya buahnya ngamuk saudara. Yang buah kamu cuma buah dada sama buah zakar kok. Tak bilang gitu sisan ya saudara ya. Buahmu cuma buah dada sama buah zakar, kamu tidak ada buahnya. Ya kan? Makanya hati-hati saudara. Sekarang saya lihat itu ya teman-teman udah mulai banyak yang bertobat. Mereka mulai memberitakan Injil dan berbuah. Orang Islamnya lalu ikut-ikutan bikin mualaf palsu ya. Dia mualafnya kapan? Dipamerinya lagi debat. Kucluk ini orang Islam ini ya. Dan bilang ini sudah dibaptis 7 kali. Saya bilang kucluk dibaptis 7 kali. Pemuji tertinggi, penyembah tertinggi di sorga. Penyembah tertinggi di sorga itu siapa saudara? Iblis saudara. El Ben Syakar itu loh. Ya kan itu kan mengaku sebagai penyembah tertinggi kan. Kacau ini ya. Jadi gimana caranya supaya menghadirkan Yesus? Karena kamu harus penuh dengan apa saudara? Nggak ada cara lain ya. Satu diakonia. Ya kan, kamu kan menghadirkan kerajaan Allah ketika kamu menghadirkan kabar baik. Ya kan? Karena Tuhan Yesus juga sudah berkata, barang siapa melakukannya untuk orang yang paling hina, kamu sedang melakukannya untuk aku. Matius 25 ya. Jadi kamu harus berdiakonia. Dan itu ceritanya konteksnya diakonia ya, Matius 25 itu. Ya kan? Kalau kamu tidak diakonia, diseret ke neraka loh. 2. Ya. Selain diakonia, kemudian di situ ada marturia.
Kamu harus memberitakan Injil, ya. Kalau enggak, bagaimana orang mau mendengar ke Yesus? Makanya orang-orang yang tidak berdiakonia dan bermarturia, ya, itu berarti dia tidak berbuah, ya, tidak berbuah. Orang yang tidak melakukan diakonia dan marturia tidak berbuah. Cuma ada satu lagi, pengampunan, saudara. Bagaimana kamu bisa memberitakan Injil? Bagaimana kamu bisa memberitakan damai kalau kamu sendiri hatimu tidak damai? Ya, itu loh intinya. Jadi makanya banyak orang ini diusir, kamu ngerasa Kristen, ngaku-ngaku Kristen, tapi kamu tidak berbuah. Diusir. Makanya di komunitas kita selalu diajari berdiakonia, bermarturia, diakonia, marturia. Itu ya. Pak Yuda silakan.